Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam dimanapun para pemirsa berada. Kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang pewarisan anak luar kawin dan anak angkat. Berikut anggota kelompok kami. Terdapat Naila Nurrahma, Naila Fikasari, Omar Abdulaziz, Dek Mayuda Ananda Nursyams, Hazel Jasmi, Nenden Zohwalia, dan Dewi Gita. Berikut adalah beberapa rumusan masalah. Yang pertama, ruang lingkup hukum waris, kemudian landasan hukum waris, ketiga, cara mendapatkan warisan menurut Burgerlich Wetboek, keempat, status dan hak pewarisan anak luar kawin dan angkat menurut 3 hukum yang diakui di Indonesia, hukum perdata, hukum adat, dan hukum Islam. Kemudian cara pembagian harta warisan anak luar kawin dan anak angkat. Yang terakhir, contoh studi kasus dari pewarisan anak luar kawin dan anak angkat. Baik, di sini saya akan menjelaskan ruang lingkup hukum waris. Yang pertama ada pengertian menurut ahli hukum waris. Hukum waris adalah kumpulan peraturan-peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si yang meninggal dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antar mereka dengan mereka maupun dalam hubungan antar mereka dengan pihak ketiga. Lanjut. Lalu berikutnya ada syarat pewarisan dan syarat ahli waris. Syarat pewarisan yang pertama ada seorang yang meninggal dunia atau pewaris, earthflater. Lalu yang kedua ada seseorang yang masih hidup sebagai ahli waris yang akan memperoleh warisan pada saat meninggal dunia atau ahli waris, ergenam. Yang ketiga ada sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan atau harta warisan, nalatenskap. Lalu ada syarat ahli waris. Yang pertama ada ahli waris harus dinyatakan patut dan cakap untuk mewaris. Yang kedua ada ahli waris untuk menolak warisan. Yang ketiga ada ahli waris mempunyai hak atau hak darah pasal 832 KUH Perdata atau karena adanya attachment pasal 836 KUH Perdata. Yang keempat harus ada atau masih hidup saat si pewaris meninggal di pasal 836 KUH Perdata. Lanjut. Rumusan masalah selanjutnya ialah landasan hukum kewarisan. Stat 1917 nomor 12 tentang penundukan diri terhadap hukum Eropa. Hukum kewarisan yang diatur dalam KUH Perdata diberlakukan bagi orang-orang Eropa dan mereka yang dipersamakan dengan orang-orang Eropa tersebut. Orang pribumi dimungkinkan menggunakan hukum kewarisan dalam BW dengan penundukan diri. Dalam pasal 830 KUH Perdata sampai pasal 1130 pewarisan dalam KUH Perdata terdapat dalam buku 2 mengenai kebendaan pada bab ke-12 tentang pewarisan karena kematian. Ketentuan ini dimulai dari pasal 830 KUH Perdata sampai dengan pasal 1130. Lanjut. Berikutnya ada cara mendapatkan warisan menurut hukum waris perdata berat atau BW, yaitu ada AB intestato atau ahli waris menurut undang-undang dan testamentaire atau ahli waris karena ditunjuk dalam surat wasiat atau testamen. Menurut ketentuan undang-undang dalam pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berhak menerima bagian warisan adalah para keluarga saudara, baik sah maupun luar kawin, dan suami istri yang hidup terlama. Ahli hukum Pitlo membagi ahli warisan keluarga saudara ini dalam 4 golongan, yaitu 1. Golongan meliputi suami istri dan keturunannya. Golongan kedua meliputi orang tua, saudara, dan keturunan saudara. Golongan ketiga meliputi kakek, nenek, leluhur lainnya di dalam satu genus ke atas. Golongan keempat meliputi sanak keluarga lainnya dalam garis menyimpang sampai dengan derajat ke-6.
Yang kedua, testamenter. Hal ini diatur dalam pasal 899 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Menurut pasal tersebut, untuk dapat menikmati sesuatu berdasarkan surat wasiat, seseorang harus sudah ada pada saat pewaris meninggal. Ketentuan ini tidak berlaku bagi orang-orang yang diberi hak untuk mendapat keuntungan dari yayasan-yayasan. Lanjut. Selanjutnya adalah status dan hak pewarisan anak luar kawin dan anak angkat menurut hukum perdata BW, hukum adat, dan hukum Islam. Lanjut. Di sini ada 5. Pertama ada status dan hak pewarisan anak luar kawin menurut hukum perdata atau BW. Di sini ada 5 kategori anak luar kawin. Yang pertama ada anak dari hubungan ibu sebelum terjadi pernikahan. Yang kedua, anak dari kandungan ibu setelah bercerai lama dari suaminya. Di dalam anak dari kandungan ibu setelah bercerai lama dari suaminya, itu tuh ada 2 kemungkinan. Jika anak itu lahir apabila terjadi belum lama dari masa perceraian dengan suaminya, maka anak tersebut masih dianggap anak dari bekas suaminya. Namun, jika anak itu lama setelah masa perceraian ibunya dengan ayahnya, maka anak tersebut dapat dinamakan anak luar kawin. Yang ketiga, anak dari kandungan ibu karena berbuat zina dengan orang lain. Yang keempat, anak dari kandungan ibu yang tidak diketahui siapa ayahnya. Dan yang kelima, anak dari kandungan ibu tanpa melakukan perkawinan sah. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, anak luar kawin hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Oleh karena itu, ia hanya dapat mewaris dari ibunya dan keluarga ibunya saja, dan ia tidak mendapat warisan dari bapak dan keluarga bapaknya. Lanjut. Status dan hak pewarisan anak angkat menurut hukum perdata BW. BW tidak mengenal akan anak angkat, maka orang-orang Tionghoa yang umumnya tunduk pada BW mengadakan peraturan sendiri dalam Staf 1917 sampai 129 bagian 2 tentang pengangkatan anak atau adopsi. Menurut pasal 12 dari peraturan Staf 1917 sampai 129, anak angkat atau adopsi itu disamakan oleh anak kandung. Lanjut. Status dan hak pewarisan anak luar kawin dan anak angkat menurut hukum adat. Yang pertama, anak luar kawin. Dalam pandangan hukum adat, jika seorang ibu yang tidak menikah melahirkan anak, maka anak yang lahir tersebut hanya mempunyai ibu, tidak mempunyai bapak. Berbeda jika seorang suami meninggal dunia pada waktu istrinya hamil. Dengan demikian, jika seorang anak lahir kemudian, itu dianggap sebagai anak yang sah dari perkawinan. Terhadap anak angkat, menurut Profesor Dr. R.R. Wijono Prodjodikoro SH, kedudukan anak angkat dalam masa warisan tidak bisa disamakan dengan kedudukannya dengan anak kandung. Masalah ini juga telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung untuk daerah Kabanjaya di Barat pada tingkat kasasi tanggal 1 November 1991 yang memberikan hak kepada saudara perempuan untuk ikut mewarisi harta pencarian yang didapatkan oleh almarhum ayahnya. Oleh karena itu, pada dasarnya anak angkat dapat dianggap sama dengan anak kandung apabila orang yang menganggap tersebut seperti anak sendiri. Lanjut. Status dan hak pewarisan luar kawin dan anak angkat menurut hukum Islam. Dalam hukum Islam, anak-anak di luar kawin biasa disebut anak anak zina dengan tegas menyebutkan bahwa dasar hubungan darah yang akan dimilikinya dan tidak akan mendapatkan warisan dari ayah biologisnya. Menurut salah satu ahli, anak yang lahir di luar kawinan hanya diberikan nasib dengannya dan yang baik. Secara teologi, nasib didefinisikan sebagai golongan orang yang berhak atas warisan waris. Kemudian anak merupakan salah satu bagi warisan. Khusus masyarakat yang ada di daerah yang takut pada agama Islam bisa dijadikan tidak mengenal anak karena anak Islam tidak mengenal anak-anak. Lanjut. Oke, kemudian yang selanjutnya ada cara pembagian harta warisan keluarga. Yang pertama, menurut jurisprudensi Mahkamah Agung status 79/SIB/1960 pada tanggal 23 Oktober tahun 1961 bahwa anak-anak luar kawin dan anak-anak yang waris bersama-sama berhak atas harta warisan dengan kata lain bagian seorang anak-anak adalah sama dengan bagian seorang anak luar kawin. Yang kedua, jurisprudensi Mahkamah Agung nomor 170/SIB/1960 pada tanggal 23 Oktober tahun 1961 bahwa di daerah Tapanuli
Jadi, anak-anak luar kawin pada mulanya tidak diakui dalam hak waris. Namun, sama menurut hukum adat setempat, anak luar kawin memiliki hak waris sama dengan anak sah. Yang ketiga, jurisprudensi Mahkamah Agung nomor 1037/SIP/1971 pada tanggal 31 Juli tahun 1973 bahwa pada hukum adat di Pematang Siantar, Sumatera Utara, kedudukan anak luar kawin terhadap warisan orang tuanya adalah bahwa anak tersebut menjadi satu-satunya ahli waris yang berhak atas harta yang ditinggalkan. Lanjut. Kemudian cara pembagian harta warisan anak angkat. Dalam Statsblad nomor 129 tahun 1917 tentang pengangkatan anak, pada pasal 12 seorang anak angkat memiliki hak yang sama dengan anak kandung. Hal tersebut mengakibatkan pada kesamaan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh anak angkat termasuk pada pembagian warisan. Pembagian warisan yang diperoleh anak angkat tercantum pada ahli waris golongan 1 yang terdiri atas anak-anak atau sekalian keturunannya. Anak yang dimaksud pada pasal tersebut adalah anak sah. Termasuk di dalam kelompok anak sah adalah anak-anak yang disahkan serta anak-anak yang diadopsi secara sah. Lanjut. Baik, untuk rumusan masalah selanjutnya adalah studi kasus pembagian warisan terhadap anak luar kawin. Yang pertama adalah contoh kasus pewarisan anak luar kawin. Dalam putusan dinyatakan bahwa almarhum Suryariyadi, pewaris yang merupakan keturunan Tionghoa beragama Islam, meninggal dunia pada tanggal 17 Maret 2014. Pewaris semasa hidupnya melangsungkan perkawinan sebanyak 3 kali. Perkawinan pertamanya pada tanggal 9 April 1967 berdasarkan surat perkawinan Keuskupan Agung Jakarta tanggal 15 Mei 2013 dengan almarhum Cecilia Winnie Wiyarti yang meninggal pada tanggal 5 Desember 2000, melahirkan 4 orang anak, yaitu Rudi Joyosia, putra penggugat 2, Rosana Riyadi penggugat 3, dan Inneke Riyadi penggugat 4, serta Tony Riyadi penggugat 5, yang dicatatkan sebagai anak luar kawin diakui oleh pewaris. Pernikahan keduanya pada tanggal 22 Juli 1980 dengan Nyonya Teresia Irawati, tergugat 1, berdasarkan akta perkawinan yang sah, melahirkan 2 orang anak, yaitu Dedi Riyadi, tergugat 2, dan Rosa Ria Riyadi, tergugat 3. Pernikahan ketiganya pada tanggal 30 Desember 2011 dengan Nyonya Dian Wahyu Rahmi, penggugat 1 di kantor urusan agama dan tidak memiliki anak. Para penggugat menggugat para tergugat melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Adapun gugatan diajukan karena setelah meninggalnya pewaris belum dibuatkan akta pembagian waris maupun surat keterangan waris dan adanya penguasaan sebagian harta peninggalan pewaris oleh para tergugat. Para penggugat memohon pengadilan untuk menyatakan dan menetapkan harta peninggalan pewaris. Ahli waris yang sah dari pewaris, bagian masing-masing ahli waris sama besar bagiannya atas seluruh harta waris peninggalan pewaris atau sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan atau tanggapan bisa ditulis di kolom komentar dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.